bisa ngebawa kita juga Pak di akhirat. Ya Rob, ngapa? Lah ini teman saya sih Nuri kemana? Lah ngapa? Lah dulu ngaji bareng sama saya. Wah ngaji, suka potong rogo, ngomongnya bantuin. Itu teman bisa kan bantu di akhirat. Siapa teman itu ada. Siapa teman tuh? Makanya biasakan berteman dengan orang baik. Walaupun kita belum baik nih Pak, walaupun kita belum baik, kalau temannya orang, insya Allah kan bawa baik. Bapak nggak jualan minyak wangi, main sama tukang minyak wangi, kebagian ke wanginya. Bagian, walaupun badan kita bau juga tetap masih kebagian. Bapak kalau main sama tukang las, ya kebagian juga. Bapak kagak ngelas. Ada orang ngelas nih, kebagian dapat cikan apinya. Nah, kebagian juga. Makanya kita pilih teman. Innahu zanna alla yahur. Tuh, kenapa mereka waktu di dunianya sering maksiat, nggak mau ibadah, mereka bilang hidup cuma sekali udah. Kenapa? Karena mereka mengira, yakin bahwa mereka tidak akan kembali. Udah mati ya udah. Seperti itu Pak. Hidup cuma sekali, ayo puas-puas ya. Kan gitu kan? Dia kagak sadar atau orang-orang nggak tahu bahwa nanti setelah mati dia akan dibangkitkan. Ruh itu kan dibangkitkan Pak. Jadi ruh itu seluruh dunia usianya sama semua. Saya Bapak sama. Coba diturunkan oleh Allah ke kita itu ganti casing. Pertama ruh itu di alam lahut, semua sama nih di alam lahut. Pada di alam lahut itulah dulu kita itu ditanya sama Allah. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Seluruh ruh ditanya sama Allah Subhanahu wa taala, alastu bi rabbikum, bukankah aku di Tuhanmu? Lalu menjawab, bala syahidna. Benar dia kami bersatu, Engkaulah Tuhan. Ruh berpindah nanti ketika masuk ke dunia dimasukkan ke casing yang namanya ini jisim badan. Pertama ruh itu dimasukkan dalam perut. Perut siapa? Ibu kita. Casingnya masih lembek, bayi. Ruhnya gede juga. Ruh tidak besar, tidak kecil, tidak tua, tidak muda, segitu-gitu juga. Badan inilah yang casing inilah yang nanti yang makanya ada orang-orang di dunia ini handphone. Ada orang yang lebih mementingkan fitur daripada penampilan. Supaya pakai anti gores, itu kan dikasih yang bagus. Padahal dalamnya Nokia 3210. Biar kelihatan. Tapi ada orang nggak mentingin casing Pak. Pada gompang, yang penting mesinnya bro. Kenapa? Yang dipakai mesin. Nanti ketika emang sudah hancur sama sekali, mesinnya itu dipindahin ke casing yang lain, ketika ganti casing doang. Nah, ketika nanti casing ini sudah rusak, kita mati meninggal dunia, lah casingnya dipendam di tanah. Ini mesin yang dipindahin sama Allah ke casing yang baru. Makanya nanti di akhirat itu semua kondisi kita dikembalikan muda, yang tua jadi muda, yang masih kecil jadi besar. Ganti casing doang, mesinnya sama. Jangan dikira ketika kita sudah mati selesai, yang selesai casingnya bro. Ini tinggal dibuka casingnya, diangkat, dipindahin. Casingnya dipendam, dimakan tinta. Paham nggak logikanya? Nah kalau bicara handphone kan saya bilang ada orang-orang yang lebih menyukai penampilan, kan gitu kan? Pakai anti gores, pakai apa lagi tuh? Pakai sarung, biar terlindungi sedikit jatuh. Coba andai kan handphone ini layar yang tadi pakai anti gores, kira-kira layar cepat rusak nggak? Cepat ngeblank nggak? Sensitivitasnya kena nggak?
Itulah manusia. Kita kalau hati nggak pakai antigores, rusak pak, baret dulu tuh hati. Singgung dikit, baper. Colek dikit, ngambek. Tuh hati nggak pakai antigores tuh. Bener nggak? Sekali dikit, gitu kan? Sumbu pendek. Bener. Itu hati yang nggak pakai antigores tuh begitu tuh. Makanya ngaji ini salah satu cara untuk memasang antigores hati. Gak apa-apa lah, gitu kan? Kenapa? Dia tahu, lah ini cuma casing doang. Entar mati juga kita pindah casing. Hidup berapa lama sih? Yang bagus mah yang keren ya, udahnya mesinnya mantap kan gitu kan? Antivirusnya selalu diupdate tuh handphone. Coba handphone antivirusnya nggak? Coba kakak bisa antivirusnya, ngeblank nggak tuh, hang nggak tuh handphone? Nah sama kita juga pak, antivirusnya banyak apa, terus kita banyak. Nah bocah dikit error kan, sembayang apa itu error tuh berarti sistemnya tuh. Udah kena dia, kena virus. Nah tugas kita antivirus nih, ini sekarang bagian dari antivirus kita ngebersihin virus-virus. Mudah-mudahan virus-virusnya ya berkurang lah, kalau hilang makin susah berat. Nah maksudnya mereka meyakini bahwa tidak akan kembali kepada Allah dan Allah tidak akan menghidupkannya kembali sesudah matinya. Nah, orang-orang ateis kan gitu, hidup cuma sekali udah puas-puasin aja, dia nggak sadar orang yang di hak orang yang kan. Nah kalau orang-orang yang orang soleh gitu, udah nggak mikir penampilan, casting keren menanti di sono, casting yang bagus nanti di sono, yang penting nanti ketika casting itu nyampe ini mesin kagak rusak, itu yang penting. Karena kalau mesinnya rusak diapain dulu? Mesinnya rusak, diapain dulu? Diservis dulu, disoger gitu kan, dibuka dulu, dibongkar, disoger, dasar kita sampai gitu. Bisa disoger dulu kita kalau rusak nih, diangkek dulu gitu kan, baunya dibuka-bukain, bagian timah, panasin pakai solder ya sama. Udah rapi, udah cakep gitu kan, baru pindahin ke casing yang baru. Handphone itu harus selalu update. Amat kita tuh harus selalu upgrade. Demikianlah menurut pendapat Ibnu Abbas. Jadi Ibnu Abbas Qatadah mengatakan bahwa nanti ya ada orang-orang kenapa dia selalu tidak mau ibadah kepada Allah, ingkar kepada Allah, berbuat seenaknya di muka bumi karena dia yakin tidak akan dihidupkan lagi. Pada Rasulullah SAW pernah bilang, Isma syita, hiduplah semau, bebas. Mau mabuk kayak mau nyolong kayak bebas. Isma syita, silakan hiduplah semaumu. Innaka mayyitun, tapi ingat kamu pasti akan mati. Kamu pasti akan. Mati, siap-siap. Artinya apa pesan di sini? Ya, hidup jangan semaunya. Kenapa? Karena nanti akan ada hisab, akan ada bertanggung jawab. Kalau memang hak kita diambil orang, dizolimin orang, nanti akan ada hak penghakiman. Kadang-kadang kita di dunia cari keadilan susah, apalagi yang zalim atasan kita kerja capek-capek, lembur nggak pulang-pulang gitu kan, bulan nggak keluar, dimakan mandor ada, dimakan atasan ada, biarin aja. Alaihissallahu bihakabil. Kita kalau memang sudah tahu begitu dan kita nggak mampu untuk minta karena kita lemah, sudah
Wa kafa billahi syahida. Cukup Allah nanti jadi saksi.